الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita perpanjang sementara i'tikaf kita dengarkan, kita ngaji fikih hari Ahad pagi ini. Kita buka majelis kita dengan kirim al-Fatihah dan guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah alaihi wa sallam. يا خالد بن عبد الله وصلى الله عليه وسلم إلى شيخ زين بن المليك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pembahasan najis yang dimaafkan, najis yang dimaafkan, najis yang ditoleransi. Kemarin bab awal ada najis yang dimaafu atau yang dimaafkan sedikit ataupun banyak. Sedikit ataupun banyak itu dimaafkan, dan ini kasusnya hanya pada pakaian dan badan. Nah sekarang ma yu'fa'an qalilihi duna katsirihi. Najis yang dimaafu hanya ketika dia sedikit saja, duna katsiri, bukan ketika banyak. Kalau ketika dia banyak maka tidak dimaafu. Fi thawbi wal badan, di pakaian dan di badan. Sekali lagi ya, sebagai pembuka. Ketentuan awal terkait dengan najis yang dimaafkan itu adalah anna kullama asura aw syaqqal ihtirazu anhu ghaliban. Segala sesuatu yang sulit untuk menjaga, untuk menghindar dari hal tersebut, ya, fahuwa ma'fuun anhu, maka itu dimaafkan. Itu garis besarnya, ya, garis besarnya. Tapi kemudian kalau kita sudah mulai masuk pemerincian, itu mulai ribet. Segala sesuatu itu begitu, mesti ada garis besarnya. Kemudian begitu masuk ke pemerincian, baru mulai ribet. Sama segala hal juga demikian. Misalkan kayak definisi kayak makan misalnya. Makan tuh apa sih definisinya makan itu? Mungkin bisa kita definisikan memasukkan sesuatu ke dalam mulut, misalnya gitu kan. Lalu kemudian ketika kita masuk mulai pemerincian, makan itu membatalkan puasa. Oke, jelas, batalkan puasa. Tapi kemudian kalau kita ikutkan definisi tadi, apakah setiap kita masukkan sesuatu dalam mulut langsung puasanya batal? Ternyata kan enggak, harus ada pemerincian sampai masuk ke tenggorokan apa enggak. Ya kan gitu. Kalau misalkan masukkan permen atau sesuatu lah ke dalam mulut saja, hanya di mulut saja, batal enggak puasanya? Kan enggak batal. Kecuali kalau masuk sampai ke tenggorokan, baru lagi batal. Akhirnya kan perlu ada pemerincian yang lebih dalam lagi, kan gitu. Begitu juga misalkan, berarti perlu dibedakan lagi. Maksudnya masuk ke dalam masuk ke dalam perut atau bagaimana. Nanti kemudian dibahas lagi. Kalau misalkan masuknya tidak melalui mulut atau makannya melalui selang atau bagaimana, itu kan ada pemerincian yang lebih rumit lagi. Intinya dalam segala bab ya, dalam segala bab itu mesti ada garis besarnya yang mungkin bisa kita jadikan pegangan yang mudah. Tapi nanti mulai pemerincian, itu memang agak ribet, agak rumit. Tetapi untuk orang-orang pencinta majelis ilmu, pencinta ilmu, maka yang kerumitan itu dinikmati saja. Kita nikmati saja. Ma yu'fa'an qalilihi duna katsirihi. Sesuatu yang dimaafkan dalam kondisi dia sedikit saja, bukan ketika banyak. Dan ini fi thawbi wal badan, dan ini kasusnya hanya di dalam pakaian dan badan. Lain kasusnya dengan di air nanti. Kalau di air nanti kasusnya lain lagi. Minhu diantaranya damul ajnabiyyi, darahnya orang lain. Bukan darahnya sendiri ya. Darahnya orang lain. Min ghairi najasatin mughalladhatin, tentu bukan atau selain najis mughalladhah.
darahnya orang lain, tidak mesti orang lain mestinya, mungkin darah dari binatang atau darah apa misalnya yang menyiprat ke pakaian dan badan. Kalau sedikit, nah misalnya habis motong korban, motong kambing atau apa, kemudian nyiprat ke pakaian ataupun badan, terus kalau sedikit, maka itu dimaafkan. Wa minhu, termasuk darah orang atau termasuk darah lain, bukan darah langsung keluar dari sini. Damun adalah darah infasala min badanihi, yang terpisah dari badannya, tsumma ada ilaihi, kemudian kembali ke dia lagi. Misalnya darahnya dia mungkin sudah netes ke bajunya, kemudian balik ke dia lagi. Itu termasuk darah yang dimaafu atau najis yang dimaafu. Kemudian yang kedua, atau najis jawaza mahallahu, yang melewati tempatnya. Min damil fasdi wal hijamati, berupa darah fasdu. Fasdu itu apa? Fasdu itu mirip kayak bekam, tapi dia langsung nusuk ke pembuluh darah. Kalau bekam kan di kulit, bekam dari kulit disidat begitu. Nah, kalau fasdu itu lebih deras lagi, jadi langsung dia masuk jarum ke pembuluh darah sehingga darahnya langsung keluar banyak. Itu namanya fasdu. Darah fasdu dan hijabah atau bekam itu kan nanti ada bekas-bekasnya. Nah, kemudian nanti darah itu kalau misalkan melewati area tempat keluarnya darah tadi itu, sumber darah tadi itu, kalau sedikit maka itu dimaafu. Kama qalahul Qurdi. Kemudian yang ketiga, tinu mahalli mururin, lumpur tempat lewat, lumpur jalan untuk lewat. Mutayaqqanin najasatuhu, yang diyakini najisnya, walau bimughalladhin, walaupun najisnya itu mughalladhah, najis berat. Ini sudah kita bahas kemarin, lil masyaqqati, karena memang sulit untuk menghindar. Ma lam tabqa ainuha mutamayyizatan, selama benda najisnya itu tidak nyata, maksudnya tidak nyata, berbeda gitu lah. Contohnya kan ya jalan-jalan kita ini, di tempat kita ini kan banyak sekali anjing lewat, dan itu najisnya mughalladhah. Kalau misalkan becek waktu hujan, nah kemudian kita berjalan, mesti kita yakini itu bahwa ada kencing-kencingnya atau kotoran-kotoran anjingnya yang bercampur dengan air ataupun lumpur. Nah, kemudian kita lewat, mesti ada yang terciprat ke sarung atau pakaian, kan begitu. Nah, itu dimaafu. Selama apa? Selama tidak nyata ada benda najisnya itu, kotorannya terpisah dia dari lumpur ataupun air. Kalau memang kelihatan jelas ada kotorannya, ya itu harus dibersihkan, tidak dimaafu. Yang dimaafu adalah tin atau lumpur yang bercampur dengan najis itu. Ai mungfasilatan anit tini, maksudnya najis yang tidak dimaafu itulah najis yang terpisah dari tanah ataupun lumpur, ghairu mustahlikatin fihi, yang tidak hancur dengan lumpur tadi. Fa in tamayyazat anhu, kalau bisa dibedakan benda najisnya itu dari air ataupun lumpur, fit tariqi, di jalan, fala yu'fa anha, maka tidak dimaafkan. Wallahu a'lam. Wa yakhtalifu dzalika, dan kondisi ini berbeda, bi ikhtilafil waqti wal mahalli, dengan perbedaan waktu dan tempat, minas saubi wal badani, dari pakaian dan badan. Fayu'fa, maka bisa dimaafu, fi zaman syita, di dalam kondisi dingin, amma la yu'fa anhu fi zaman shayfi, hal-hal atau najis-najis yang tidak dimaafu ketika kondisi dingin, kondisi panas. Nanti kalau musim hujan bisa dimaafu, tidak musim hujan tidak dimaafu. Lihat kondisinya bagaimana, kan begitu. Ketika kembali ke garis besar tadi, ketika kita sulit untuk menghindar, kalau misalkan waktu kering kan kita bisa menghindar itu.
kotoran-kotoran anjing yang ada di jalan-jalan kan bisa menghindari. Kalau misalkan kita injak itu kan terpisah dia, maksudnya tidak bercampur dengan lumpur ataupun air. Nah, yang sulit kita hindari adalah ketika kondisi becek ataupun hujan tadi. Nah, kemudian kita sulit untuk menghindar, maka itu najisnya dimaafkan. Sehingga tadi pada akhirnya kita kembalikan ke garis besarnya, segala najis atau kondisi yang sulit untuk kita menghindari, maka itu dimaafkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak membuat kamu dalam kondisi sulit dalam menjalani agama ini. Tetapi sekali lagi, bukan berarti kita langsung memudah-mudahkan atau menggampangkan segalanya. Wah, ini gampang ini. Jadi mesti proporsional ya, nah, mesti pas. Kemudian yang keempat, damu sairil manafidhi. Yang dimaafkan dalam kondisi sedikit adalah darah segala lubang yang ada di manusia. Minal badani, dari badan. Min nahwi dami ru'afin, contohnya misalnya darah mimisan. Wa haidin, dan juga darah haid. Kama dalla alaihi kalamul majmu', sebagaimana disebutkan dalam kitab Majmu'. Itu darah-darah yang keluar dari lubang-lubang badan. Kalau itu sedikit maka dimaafkan. Mungkin dari lubang telinga keluar darah. Kalau sedikit maka dimaafkan. Dari hidung atau dari lubang mana saja ketika keluar. Dan ini kasusnya di mana? Kasusnya hanya di pakaian dan badan. Lain lagi nanti kalau misalkan darah itu netes ke air misalnya. Nah, itu nanti lain kasusnya. Oke. Wa mahallul afwi an qalili damil farjaini. Maksud dimakfu dari sedikitnya darah yang keluar dari farji, misalnya dari farji itu kan dari lubang kemaluan. Idza lam yakhruj min ma'dinin najasah, kalau dia tidak keluar langsung dari sumbernya. Maksudnya yang dimakfu kalau melalui lubang yang pada umumnya keluar. Tapi kalau dari ma'din, dari sumbernya, dari kantong kemih ya misalkan. Kal mathanati, contohnya dari kantong kemihnya itu langsung bocor misalkan, gitu. Wa mahallil ghaiti, ataupun dari langsung dari kantong kotoran manusianya itu. Ai amma idza kharaja min ma'diniha, kalau keluar dari sumbernya langsung itu, fala yu'fa'anhu aslan, maka tidak dimaafkan. Jadi yang dimaafkan adalah ketika keluar dari lubang pada umumnya lah, dalam kondisi normal itu, maka itu dimaafkan. Tapi kalau misalkan keluarnya mungkin bocor dari kantong kemihnya ataupun langsung dari kantong kotorannya di dalam tubuh manusia itu, maka itu tidak dimaafkan. Mungkin itu contoh-contoh najis-najis yang dimaafkan dalam kondisi sedikit, gitu, dan kasusnya hanya pada badan dan pakaian. Sekali lagi kita ingatkan bahwa garis besarnya dalam kasus najis yang dimaafkan adalah segala kondisi atau segala najis yang sulit untuk menghindar darinya, maka itu dimaafkan. Itu garis besarnya. Kalau udah mulai pemerincian, kita tadi yang mana ya, tapi yang ini, tadi yang itu. Nah, nanti kembalikan lagi kepada garis besarnya, bahwa kalau kondisi sulit maka nanti menjadi longgar. Karena kaidahnya begitu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kamu menjadi kondisi sulit dalam menjalankan agama ini. Atau dalam kaidah fikihnya, al-amru idza daqat ittasa'at. Sesuatu itu kalau sempit, kita sulit, maka syariat itu menjadi longgar. Syariat itu menjadi longgar. Tapi ketika sudah ada kelonggaran, kita nanti mesti tidak boleh langsung melonggar-longgarkan atau longgar, maka nanti bisa menjadi menyempit lagi. Jadi fleksibel. Beda ya antara hukum dengan fatwa. Gitu. Hukum dengan fatwa. Kalau fatwa itu bisa berbeda-beda dalam kondisi setiap orang. Sedangkan kalau hukum itu kan hukum yang universal, yang maksudnya satu hukum itu untuk semua sama misalkan. Nah, tapi kalau untuk fatwa maka nanti bisa berbeda-beda
menurut kondisi orang-orang. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau bertanya terkait najis. Ya, gusi yang berdarah itu sama ya kasusnya. Selama tidak disengaja, sama kayak misalkan kayak sikat gigi, kemudian itu odolnya bercampur dengan darah, maka itu juga sama dimaafkan. Ini kan darah-darah yang keluar dari badannya sendiri, kemudian itu kondisinya kan di badan. Nanti maka itu termasuk dalam kondisi dimaafkan. Kan kita sulit untuk menghindari itu. Selama kita tidak sengaja, misalkan ngumpulin darah di mulut, kemudian kita telan dengan sengaja, itu kan yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau kondisi normal biasa, kemudian kita sulit untuk menghindar, termasuk dimaafkan. Allah alam. Gimana? Okay. Memang begitu. Fatwa itu nanti dia tetap berkaitan dengan hukum fikih secara universal, tetapi nanti khusus kepada perorangan. Khusus kepada perorangan. Misalkan kemudian fatwa itu kan nanti tidak cukup satu orang, gitu. Misalkan kayak kemarin tuh Son Horek, itu gimana itu? Itu kan nanti kan perlu pakar-pakar. Ini sebenarnya diukur kondisi mengganggunya itu seberapa, misalkan gitu. Oh, sekian desibel nanti sudah merusak telinga dan seterusnya. Baru nanti muncul fatwa. Nah, garis besarnya apa? Garis besarnya segala sesuatu yang merusak, segala sesuatu yang menyakitkan orang itu diharamkan, gitu kan. Nanti mulai fatwa itu nanti mulai pembahasan yang mendalam, gitu. Nanti ukuran merusaknya, ukuran itu kan berbeda tiap orang. Bagi orang yang suka Son Horek ya mau gede pun dia enjoy aja kan begitu. Tapi bagi orang lain akhirnya itu bisa berbeda-beda. Nah, kemudian fatwa yang berlaku di sini tidak mesti bisa sama kondisinya dengan tempat yang lain, kan begitu. Misalnya di negara Indonesia kita mengeluarkan fatwa bahwa Son Horek tuh begini hukumnya. Belum tentu nanti fatwa yang di sini berlaku sama untuk orang yang di tempat yang lain. Jadi fatwa itu nanti perlu ada kajian lebih mendalam dan perlu dari beberapa pakar untuk menimbulkan fatwa itu. Dan fatwa itu ya sekali lagi sama bedanya hukum dengan fatwa tadi itu. Nah, kalau hukum itu kan universal hukum sifatnya, yang sholat itu wajib, misalkan gitu. Sholat itu wajib, maka itu hukum yang universal yang mencakup semua orang. Nah, tapi untuk kalau fatwa itu nanti terkait dengan kasus-kasus tertentu dan kondisi-kondisi tertentu. Iya, nanti baliknya seperti itu, tergantung kondisi. Oh, misalnya ada fatwa begini, terus kita bagaimana begitu? Jadi kita timbang dengan kondisi diri sendiri aja, diri sendiri. Sangat bagus fatwa itu kalau kita mengikuti fatwa yang ada, terutama dari kalangan yang otoritatif ya, maka bagus sekali kita untuk mengikuti itu. Termasuk kayak kemarin saya sempat kaitan dengan najis tuh, sempat kita bahas tentang karmin. Karmin itu kan bisa mungkin dicari di Google. Itu ulet atau kutunya kaktus. Dia warnanya merah, kecil gitu. Itu yang dijadikan sebagai bahan pewarna merah, bahan sintetis, pewarna sintetis itu. Nah, itu kan namanya hewan. Kemudian dia tidak termasuk hewan yang halal bangkainya. Kan nanti dia dimatikan, dijemur, kemudian baru digiling untuk menjadi warna merah itu. Warnanya merah seperti darah itu. Nah, akhirnya itu dijadikan sebagai untuk warna minuman dan seterusnya. Nah, fatwa
fatwa Nahdlatul Ulama dengan fatwa MUI berbeda di sini, kan gitu. Saya sempat ngikutin sedikit itu. Nah, yang Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa ini termasuk bangkai, sehingga dia najis dan haram untuk dikonsumsi, sehingga keluar fatwa bahwa minuman-minuman yang ada komposisi karminnya, maka itu dia nyatakan itu najis dan haram dikonsumsi. Sedangkan MUI menyatakan bahwa kajian mereka bahwa hewan itu yang karmin itu masuk dalam kategori belalang, sehingga bangkainya itu halal dikonsumsi. Nah, sekarang kita menghadapi itu bagaimana? Ambil yang lebih hati-hati. Sabda Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu, ambil sesuatu yang membuat kamu yakin. Begitu. Tapi kan ketika dua-duanya itu otoritatif, maka kita bisa memilih begitu. Perbedaan itu kan sebuah keniscayaan, perbedaan itu sebuah keniscayaan. Sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Sekali lagi ya, kita menyikapi perbedaan itu, jangankan zaman sekarang, mulai zaman sahabat dan Nabi masih hidup pun itu memahami sabda Nabi, memahami syariat itu sudah berbeda, dan itu di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibenarkan, sebuah perbedaan itu dibenarkan. Yang kemarin masyhur saya sampaikan terkait dengan perbedaan itu adalah ketika Nabi menyuruh satu rombongan, kamu sholat asar nanti kamu berangkat ke sana, ke Bani Quraidah. Semuanya harus sholat asar di Bani Quraidah. Sabda Nabi begitu. Nah, kemudian rombongan ini berangkat. Nah, di tengah perjalanan mereka berselisih pendapat. Masuklah waktu asar. Nah, maka akhirnya mereka mengatakan, wah ini kita udah masuk asar nih, kita harus sholat. Sebagian mengatakan, kata Nabi kan kita harus sholat asar di sana, di Bani Quraidah. Jadi kita di sana aja sholat asarnya. Akhirnya sebagian mengatakan bukan begitu, maksud Nabi itu kita disuruh cepat jalannya sehingga kita bisa sholat asar di sana. Nah, sekarang kalau kita tidak terkejar, sedangkan waktu asar sudah masuk, ya kita sholat asar sekarang di sini. Yang satu memahami secara tekstual bahwa pokoknya sholat asar harus di Bani Quraidah. Yang satu mengatakan memahami, oh ini maknanya bukan harus sholat asar di sana, maksudnya suruh cepat sehingga bisa sholat asar di sana. Tapi kalau misalkan tidak cepat, mungkin terhalang dan sebagainya, kemudian sholat asar sudah masuk, ya sholat asar di mana saja kamu berada. Jadi akhirnya terpecah dua itu, berselisih. Satu sholat asar di jalan, yang satu lagi tetap sampai di Bani Quraidah baru sholat asar. Sampai di sana ketemu Nabi, diceritakan, kami berbeda nih dalam memahami sabda engkau ya Rasul. Maka Nabi membenarkan, dua-duanya membenarkan. Yang satu secara tekstual dibenarkan, yang secara tersirat itu juga dibenarkan. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Kita cukupkan insyaallah ya. Nah, jadi memang ya sudah, kalau kita bahas ilmu semakin mendalam ya semakin rumit. Nah, tapi kita nikmati saja insyaallah. Ini masih banyak lagi kondisi-kondisi nanti yang di air, yang di air, yang di tempat lain dan seterusnya, itu berbeda-beda. Tapi ingat sekali lagi, garis besarnya adalah segala kondisi atau segala najis yang sulit untuk dihindari, maka itu dimaafu. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.